Selamat pagi teman-teman, para masyarakat di mana saja berada. Jadi sebetulnya perlu diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu, ya, yang kebetulan tersangkut permasalahan hukum. Jadi sebetulnya sejak tahun 2011 itu sudah dicanangkan ada yang namanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu tentang bantuan hukum. Jadi bantuan hukum di sini diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Bahkan di dalam undang-undang itu disebutkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, terus apa sebenarnya dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum itu? Nah, ini yang masyarakat perlu tahu. Jadi Undang-Undang 16 2011 ini di dalamnya itu ada 3 unsur ya. Yang pertama di sana ada pemerintah melalui kementerian. Yang kedua ada pemberi bantuan hukum dan ada penerima bantuan hukum. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu tentang bantuan hukum. Nah, apa yang dimaksud bantuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 16 ini? Jadi menurut Undang-Undang 16, bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, jelas di sini berarti ada dua nih, siapa pemberi bantuan hukum dan siapa penerima bantuan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 ini emang ada kategori ya, yang dikatakan bantuan hukum itu adalah organisasi-organisasi masyarakat ya yang telah mengikuti verifikasi dan dinyatakan lulus akreditasi. Nah, itulah sebagai pemberi bantuan hukum. Jadi dalam Undang-Undang 16 ini dinyatakan kalau memang mau menjadi pemberi bantuan hukum ya ikut verifikasi gitu, Pak. Verifikasi yang diadakan oleh Kementerian Hukum ya. Nah, kemudian di dalam verifikasi itu nanti di asesmen lah organisasi bantuan hukumnya itu. Nah, yang menjadi persyaratan sebagai organisasi bantuan hukum itu organisasi lembaga yang harus berbadan hukum. Ya, mungkin itu bisa badan hukumnya itu yayasan, perkumpulan, ya atau lain sebagainya. Yang jelas harus mempunyai akta badan hukum dan sudah disahkan oleh Kementerian Hukum. Jadi punya surat keputusan dari Kementerian Hukum sebagai organisasi ya berbadan hukum. Nah, itu sebagai pemberi bantuan hukum. Nah, kalau untuk penerima bantuan hukum ini adalah masyarakat yang tidak mampu, yang kategorinya bagaimana. Nah, inilah terkadang masih menjadi perdebatan ya, sebenarnya siapa sih yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu atau orang miskin di Indonesia ini. Nah, jadi sebagai saringannya ya tentunya mereka yang bisa membuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ya sekarang sih melalui PTSP. Nah, itu kalau ada surat keterangan tidak mampu, nah ini berarti kategori masyarakat yang bisa menerima bantuan hukum secara cuma-cuma atau secara gratis menurut Undang-Undang Nomor 16. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, di mana sebenarnya masyarakat
yang tidak mampu ini bisa mendapatkan bantuan. Nah, sekarang ini sudah banyak ya, ratusan lah di seluruh Indonesia ini yang tergolong organisasi bantuan hukum yang bisa memberi bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Ya. Kebetulan kalau LBH saya itu di Jakarta ya, namanya Citra Keadilan Indonesia. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara misalkan ada di luar Jakarta bagaimana? Oh, ada. Sekarang udah tersebar ya pemberi bantuan hukum, yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itu sudah tersebar. Jadi kalau misalkan mau mencari lebih gampangnya sih bisa datang ke Kanwil masing-masing ya. Atau sekarang bisa dibuka ya di Google juga, siapa sih pemberi bantuan hukum itu. Nanti di sana bisa dilihat ada SK dari menterinya siapa, bantuan hukum yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lulus ya. Jadi dalam Undang-Undang 16 itu sekali lagi ada penyelenggara bantuan hukum yaitu kementerian ya. Terus ada pemberi bantuan hukum itu organisasi bantuan hukum yang dinyatakan terakreditasi. Jadi mereka yang sudah mengikuti verifikasi. Dan ada penerima bantuan hukum yaitu mereka yang dikategorikan tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Atau sekarang ini bisa juga dibuktikan dengan kartu-kartu miskin ya, atau kartu dinyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi. Misalkan saja mereka yang memiliki kartu BPJS Kesehatan. Nah, itu masih bisa digunakan sebagai lampiran persyaratan. Jadi ini terkadang masyarakat ini sekarang bingung ya, kira-kira bagaimana sih untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis ya. Tadi persyaratannya adalah surat keterangan tidak mampu atau dengan menggunakan kartu-kartu yang menyatakan bahwa dia adalah kategori atau kelompok orang tidak mampu atau orang miskin ya. Salah satunya kartu BPJS. Terus ada juga surat keterangan sebagai penerima bantuan tunai. Nah, itu sebetulnya bisa ya. Nah, jadi pertanyaan, apakah benar itu gratis kan gitu kan? Nah, jadi gini teman-teman, secara prosedural itu benar ya. Jadi malahan di dalam undang-undang ini, kalau memang organisasi tersebut sudah terverifikasi dan terakreditasi, terus ada masyarakat yang tidak mampu dengan membuktikan dengan persyaratan tadi, SKTM, kartu BPJS Kesehatan, dan kartu lainnya yang menyatakan tidak mampu, itu wajib dibantu secara gratis ya, wajib dibantu secara gratis. Nah, tinggal nanti akan dilihat apakah itu betul ya kartunya, terus keadaannya akan dilihat juga ya. Tapi misalkan sudah terpenuhi persyaratan dan organisasinya itu masih meminta bayaran, menurut undang-undang itu termasuk melanggar hukum organisasinya ya. Jadi bahkan ancamannya bisa dipidana ya. Jadi betul ya, itu program pemerintah ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu sudah berjalan. Efektifnya mulai kapan? Ya mulai 2013 mulai efektif ya, Undang-Undang tahun 2011 itu ya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan lagi, sebetulnya pelaksanaan bantuan hukum itu
didasarkan pada asas-asas ya. Asas-asas apa? Yang pertama harus berdasarkan asas keadilan. Yang kedua, persamaan kedudukan di dalam hukum. Ada keterbukaan, kemudian efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 ini ya. Ya, oleh karena itu masyarakat perlu tahu ya, ada nggak sih bantuan hukum secara gratis? Ada, bahkan sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2011. Lalu apa yang menjadi standar dalam bantuan hukum ini? Jadi ada pedoman pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri. Ya tadi ya, salah satunya ketika organisasi memberikan bantuan hukum itu ya masyarakat yang mengajukan permohonan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Nanti ada juga tinggal mengisi formulir di situ ya, datang mengisi formulir, biasanya sudah disiapkan ya oleh organisasinya. Itu tinggal diisi, ditandatangani, melampirkan identitas, surat keterangan tidak mampu, nanti diverifikasi oleh organisasinya apakah layak diberikan bantuan atau tidak. Itu tidak terlalu lama. Ya misalnya sehari ya harus sudah ada kejelasan ini bisa dibantu atau tidak. Kalau tidak dibantu apa alasannya ya. Nah ini teman-teman, ada satu perlu ketahui. Jadi kalau organisasi tersebut tidak memberikan bantuan, padahal masyarakatnya itu sudah melengkapi persyaratannya baik identitas maupun kartu keterangan tidak mampu ya. Organisasi ini harus memberikan berita acara atau istilahnya menolak ya dengan alasan. Nah, alasan ini juga yang harus disampaikan kepada kementerian. Kenapa dia menolak? Padahal masyarakat sudah datang misalkan dengan membawa persyaratan. Ya, itu harus dilaporkan kenapa menolaknya. Kemudian juga bantuan hukum ini harus dengan asas keadilan ya. Nah, ini kan keadilan ini sangat susah ya. Bagaimana sih mengukur satu keadilan itu? Nah, sedangkan tetap asasnya di dalam bantuan hukum ini menggunakan asas keadilan ya. Ya, asas keadilan di sini adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Ya, artinya apa yang menjadi persyaratan di dalam permohonan, kalau bagi pemohon ya atau masyarakat di dalam permohonan itu ya harus dipenuhi secara tertib. Administrasi itu bukan uang ya di dalam bantuan hukum gratis ini. Administrasi itu adalah dokumen-dokumen atau surat-surat yang diperlukan. Ya, kalau identitas ya pasti ya masing-masing punya. Nah, identitas baik itu berupa kartu tanda penduduk, bisa juga dengan SIM ya, surat izin mengemudi, kartu keluarga atau surat identitas keterangan lainnya, itu bisa. Nah kemudian tadi surat keterangan tidak mampu ya, itu tertib. Nah kalau misalkan itu permasalahan hukum yang sudah menyangkut dengan pihak lain atau dengan instansi, misalkan ada permasalahan hukum saudaranya atau anaknya yang sedang mengalami proses hukum misalkan di tingkat kepolisian ya, tentunya bisa dilampirkan surat dari kepolisiannya. Misalkan saja ada surat penangkapan, penahanan, nah itu bisa dijadikan lampiran untuk mendasari sebenarnya bantuan hukum apa yang dikehendaki oleh masyarakat itu ya.
Kemudian kalau untuk organisasinya tadi tertibnya itu ya harus berbadan hukum, ya, memenuhi persyaratan dan sudah mengikuti verifikasi, jadi terakreditasi. Ya. Nah, kemudian juga di dalam bantuan hukum ini harus mengedepankan asas persamaan kedudukan di dalam hukum. Ya, asas persamaan kedudukan di dalam hukum ini bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di dalam hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Ya. Nah, ini hal yang harus diterapkan. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau misalkan ada masyarakat, ya tidak usah dilihat dari hal-hal lain. Yang penting dia datang membawa persyaratan bahwa dia tergolong tidak mampu, dibuktikan dengan dokumennya, ya wajib diterima. Ya. Tidak dibeda-bedakan, jadi harus sama kedudukan dalam hukum itu. Nah, inilah sebetulnya yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Nah, sekali lagi, masyarakat harus tahu bahwa sejak 2011 itu ada undang-undang, ya. Ini undang-undang khusus yang menyatakan atau berbicara tentang bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu. Ya. Nah, sekali lagi banyak pertanyaan, apa benar-benar gratis? Gratis. Karena ini yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dari kami, ya, atau dari lembaga bantuan hukum kami, ya secara gratis, ya. Ya. Tapi memang ada batasan kuota anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Jadi selama anggarannya itu masih ada, ya dilakukan betul-betul secara gratis. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau anggarannya sudah tidak ada atau sudah habis? Ya. Nah, organisasi bantuan hukum ini ya wajib tetap memberikan bantuan, ya tentunya dengan biaya cuma-cuma, ya. Artinya dengan mandiri, yaitu tinggal disepakati antara pemohon atau masyarakat yang memerlukan bantuan hukum itu dengan organisasi bantuan hukum. Ya, tentunya kalau LBH ya tidak mahal, ya. Ada misinya itu kan untuk membantu masyarakat justru dengan biaya murah. Ya. Kemudian kan di situ disebutin juga, ya, Undang-Undang 16 ini ada asas efisiensi. Nah, ini maksudnya adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum ini melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Nah, saya sampaikan tadi ada, ya, itu sudah dibantulah oleh pemerintah untuk mengcover, ya. Tapi kembali lagi, selama anggarannya itu masih tersedia, ya. Kalau sudah habis, ya tentunya masyarakat yang bermohon juga mensupport supaya tetap bisa dilaksanakan bantuan hukumnya tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan asas efektivitas. Nah, ini bisa juga menentukan pencapaian tujuan pemberi bantuan hukum secara tepat dan cepat, ya, jadi efektif. Makanya masyarakat betul-betul harus sudah tahu, ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan informasi dari saya malam ini, ya mudah-mudahan bisa juga membantu untuk mensosialisasikan, ya. Barangkali ada tetangga, saudara, teman dan lainnya yang membutuhkan bantuan hukum, bisa diarahkan ke organisasi pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi.
Nah, caranya bagaimana? Tinggal dicari saja di dalam website, itu ada tentang organisasi-organisasi yang dinyatakan lulus verifikasi dan terakreditasi oleh kementerian sebagai pemberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Kemudian juga ada akuntabilitas, ya. Nah, akuntabilitas ini supaya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, ini secara akuntabilitas, kenapa organisasi pemberi bantuan hukum pada masyarakat miskin ini diverifikasi dan diakreditasi, ya. Tujuannya tadi kan yang mau dibantu ini masyarakat, jadi harus jelas siapa sih yang bisa memberikan bantuan hukumnya, supaya kalau ada permasalahan lain-lain masyarakat bisa mengadukan ke kementerian, ya. Nah, biasanya pengelolaan atau pengawasan tentang bantuan hukum gratis ini itu dilakukan oleh Kanwil Hukum di masing-masing kota, ya. Itu ada, ya. Nah, jadi mencari informasinya juga bisa di Kanwil dan pengaduannya juga bisa di Kanwil. Jadi dalam bantuan hukum ini menteri ini berwenang melakukan verifikasi, ya, terhadap organisasi bantuan hukum yang memang mengajukan untuk mengikuti verifikasi dan akreditasi tersebut. Jadi teman-teman, sekali lagi sebagai prolog dari informasi ini saya menyampaikan masyarakat perlu tahu, intinya itu, ya. Masyarakat perlu tahu tentang adanya program bantuan hukum gratis dari negara ini, ya. Jadi kalau memang ada permasalahan hukum, langkah awal sebaiknya segera dikonsultasikan ke LBH yang sudah terverifikasi supaya mendapat pelayanan bantuan hukum secara gratis, ya. Nah, lain-lain misalkan bagaimana, ya, nanti teman-teman kalau mau konsultasi lain-lain bisa dihubungi ke kami, ya. Kalau di LBH kami sebetulnya Citra Keadilan Indonesia saat ini memang yang sudah berjalan pemberian bantuan hukum ini secara gratis di DKI Jakarta, ya. Ada juga cabang-cabang kami, ya, termasuk di Kalimantan, di Situbondo, di Tangerang, Bekasi, ya. Tapi yang secara verifikasi baru di Jakarta. Namun demikian, sebagai organisasi bantuan hukum juga punya kewajiban mensosialisasikan tentang bantuan hukum ini kepada masyarakat. Oleh karena itu saya sampaikan, dimanapun berada masyarakat bisa mencari organisasi bantuan hukum lain, ya, yang ada di daerah masing-masing yang sudah terverifikasi, yaitu mereka punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara gratis, ya. Jadi itu sebagai informasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima oleh teman-teman. Kalau memang ada masyarakat yang saat ini menyaksikan pemberian informasi ini, terutama di Jakarta, ya, dan masyarakat ini memerlukan bantuan hukum secara gratis dan merasa tergolong
kepada kategori masyarakat tidak mampu ya, dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dan kartu-kartu miskin lainnya, silakan bisa menghubungi kami LBH Citra Keadilan Indonesia ya, supaya berkonsultasi terus melihat langkah-langkah apa yang kira-kira bisa kami bantu untuk penanganan permasalahan hukumnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung menyaksikan, dan mohon juga bantuannya supaya dapat mensosialisasikan kepada masyarakat luas terkait dengan bantuan hukum gratis ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Nanti lain waktu kita akan sambung lagi terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 ini, karena masih banyak ya kelanjutannya. Kita akan sampaikan dalam kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi.